lagi hamil berapa bulan nih istri? Ya, ini alhamdulillah Allah ya, istri sudah kehamilan ke minggu ke-28, hampir 7 bulan. Ya, minta doanya mudah-mudahan lancar. Karena memang yang jadi masalah adalah ketika mau periksa dia untuk proses kehamilan ini pandemik, kita takut di rumah sakit, kita harus datangi rumah sakit atau dokternya juga belum tentu mau terima kita kan. Jadi ya, dan ya pokoknya berdoalah, Lebih berhati-hati aja. berhati-hati gitu. Mudah-mudahan sih selama ini nggak ada masalah apa-apa dan tetap sehat. Sempet trauma juga berarti ke rumah sakit jadinya nih? Ya kalau trauma sih enggak, cuman yang kita selama ini memang di rumah aja, nggak mau keluar, nggak kemana. Nah ini dengan periksa harus ke rumah sakit, sedangkan rumah sakit banyak orang-orang yang sakit kan gitu. Dan ya mau periksa segala macam, penyakit yang kita lawan ini kan corona nggak kelihatan. Kalau dia ada depan kita bisa ngindar ke kanan, ini kan nggak bisa. Jadi ya agak sedikit khawatir lah gitu. Tapi dokternya juga nggak nganjurin untuk sering-sering ngecek sih, karena kan memang sekarang banyak yang sakit. Jadi benar-benar yang by phone juga bisa sih, kita kasih kabar misalnya ini anaknya kok kurang gerak atau apa kayak gitu. Karena kan kebetulan aku juga puasa, jadi benar-benar yang ngejaga aja. Tapi di saat nggak ada keluhan atau apa, lancar puasa aja nggak apa-apa gitu. Mendatangkan dokter ke rumah gak sih, Pak? Belum. Cuman karena kita masih bulanan muda. Yang penting bayinya ada ada reaksi, tendang segala macam aman. Dan kemarin terakhir periksa itu di bulan Maret. Jadi Maret ke sekarang ya udah 2 bulan setengah gitu. Jadi saya kemarin sempat akhirnya datang ke satu rumah sakit dan periksa untuk kehamilannya dan alhamdulillah nggak ada masalah apa-apa gitu. Masa pandemi seperti ini, istri lagi hamil 2 kali lipat jadi lebih khawatirnya. Ya, karena ibu-ibu yang gampang banget kena itu kan ibu-ibu hamil, manula, bapak atau orang-orang yang mungkin pernah penyakit yang sudah kronis seperti itu. Nah ini karena hamil ini saya takut gitu karena ya kehamilan anak pertama, jadi wajar khawatirnya pasti akan berlebihan seperti itu. Oke, Lebaran nih, mau menuju Lebaran. Ya. Gimana nih perbedaannya? Yang jelas kalau kita nggak bisa kumpul sama keluarga dan Lebaran biasanya saya ke Palembang atau ke rumah mertua di Cianjur. Jadi benar-benar sekarang di Jakarta aja dan ya itu cuma bisa berkomunikasi melalui media sosial, ya telepon, pakai video call, seperti itulah yang bisa kita lakukan. Dan ya yang jadi masalah kan sekarang mau Lebaran persiapan biasanya ada lontong, ada ketupat. Nah itu kita udah nggak tahu deh. Mudah-mudahan sih besok masih ada kepikiran ya. Cuman kalau ini kayaknya udah nggak mikirin lontong sama ketupat lagi. Ya baju baru aja nggak kepikiran. Yang penting sekarang sehat. Stay di rumah aja, pokoknya biar aman, biar sehat-sehat gitu aja. Tapi nggak ada niatan mau kayak masak sendiri atau di rumah, menyibukkan sendiri lah gitu loh. Oh kalau masak sih insya Allah, cuman kan maksudnya ya sedihnya nggak bisa bareng sama keluarga kan biasanya dimasakin sama orang tua atau masak bareng-bareng. Sekarang paling aku masak sendiri, jadi karena kita berdua aja, kayaknya kita masih mikir-mikir gitu loh, kayak untuk berdua doang gitu. Jadi kayak ya udahlah seadanya aja nanti. Tiap keluarga kan punya makanan. Kalau saya di Palembang tuh ada makanan khususnya untuk nyambut Lebaran tuh nah itu kan biasanya ibu saya yang masak. Ini kan nggak ada. Kalau keluarganya dia juga mungkin ada yang dari Cianjur. Tapi sekarang ya dengan kemampuan yang ada, dengan keadaan seperti ini, ya paling nanti besok lah kita lihat. Mudah-mudahan istri saya ini punya kemampuan atau semangat untuk masak. Karena kadang-kadang kalau moodnya lagi kurang ini, ya mau nggak mau suaminya harus cari lontong sama sayur di luar kali gitu. Terima tamu nggak nanti setelah Lebaran atau gimana? Ya kalau mau datang sih kita terima, tapi sejauh ini sih mungkin sama orang-orang sama saling menjaga kali ya. Jadi enggak, kalau dari saya pribadi nggak ada masalah selama SOP-nya diterapin dan dia juga sehat, saya sih nggak ada masalah. Tapi udah jarang sih ada tamu ke rumah, mungkin mereka juga mikir kita takut kita sakit, kita juga takut dia sakit, jadi sama-sama saling jaga sih sekarang. Jarang sih sekarang, ya itu silaturahminya by phone aja sekarang paling aja. Ini rencana melahirkan di mana nanti? Nah itu dia. Berapa lama lagi? Kenapa? Berapa lama lagi? Lahiran berarti tinggal 2 bulan lagi ya? Insya Allah awal Agustus. Iya awal Agustus. Awalnya kita udah berpikir pokoknya di bulan ke-6 itu kita udah dapat dokter yang pasti karena sekarang masih pindah-pindah. Tapi ternyata karena pandemi corona ini justru kita masih bingung. Karena kita nggak tahu pandemi corona ini beresnya sampai kapan. Jadi kalaupun misalnya masih lama dan
pas di saat saya nanti melahirkan ya mungkin di Jakarta, Iya. Pokoknya antara 3 kota lah, kalau nggak Jakarta, Cianjur, Bandung atau Cianjur, itu kota itu. Karena ya lihat sikonnya dia. lihat situasinya juga sih. Berharap sih pandemi segera berakhir bisa nentuin rumah sakitnya, kita Iya. udah bisa datang ke sana. Tapi kalau begini, jangankan ke Cianjur, sampai Bogor aja suruh puter balik tadi. Iya. Oke, ini udah berapa lama nih baru hamil nih? 3,5 tahun ya. 3,5 tahun penantian. Oke, kalau untuk kayak dokter gitu ada persyaratan khusus nggak sih maksudnya? Maksudnya? Maksudnya kayak dokter gitu ya. bukan milih dokternya, biasanya kan kalau sekarang pandemi seperti ini kan, jadi ada persyaratan khusus untuk dokter yang diperiksa, mungkin dari permintaan iya. dari dokternya atau gimana? Jangan laki atau gimana Iya, gitu. kalau dia sih udah laki jangan. Yang satu dokter yang laki-laki dia agak kurang nyaman. Yang kedua kita melihat rumah sakitnya juga. Kalau rumah sakitnya emang SOP kesehatannya bagus, ya saya berani gitu. Tapi kalau bercampur dengan yang menerima COVID juga, saya nggak berani gitu. Mendingan kita cari dokter atau tempat yang lain lagi gitu. Dan sekarang ini ya masalahnya dokternya emang lagi belum banyak yang apa ya? Belum banyak berusaha. Lakukan banyak usaha gitu. Jadi banyak yang tutup juga masih kan sekarang. Jadi mau komunikasi juga dia bilang nanti ya Pak habis lebaran, nanti ya Pak habis lebaran, seperti itu. Jadi untuk sekarang ini yang kita pikirin dokter untuk periksanya dulu aja dulu. Nanti kalau udah 7 bulanan ke atas baru nanti kita cari dokter yang benar-benar dia nyaman seperti itu. Jadi konsultasinya sempat kesulitan juga ya? Iya, Konsultasi. karena dia dokternya juga udah nggak praktek kan gitu. Dia dokternya nggak praktek, dokternya juga udah nggak balik lagi ke tempat dia di apa merawat itu atau periksa ya sayang, tempat periksanya dia udah di rumah. Dan kalau kita datang di rumahnya juga nggak mungkin seperti itu karena Yang protokol. penting komunikasinya by phone aja sih palingan, karena udah ada nomornya, palingan searching juga apa yang bikin ibu hamil nggak boleh puasa atau apa sih, kita searching terus kita komunikasi sama dokter aja kayak gitu. Karena susah banget sekarang kalau mau ke rumah sakit juga dokternya malah melarang gitu. Anak jenis kelamin apa nih? Terus udah disiapin nama nggak? Jenis kelamin masih belum sih, karena kita ya itu baru mau kasih tahu nantilah. Apa pengen Kalau surprise misalnya aja? Takut iya kejutan aja nanti, mudah-mudahan. Pokoknya sih kalau yang namanya kayak gitu kita nggak boleh, bukan nggak mau ya, saya takut. Mendingan kita ikutin aja ininya, mudah-mudahan nanti kalau emang misalnya laki-laki namanya ini, nanti kalau namanya perempuan ini, seperti itu kita udah Udah ada disiapin sih kalau Udah ya, udah berapa nama disiapin? udah banyak listnya. Malah sekarang kita juga minta masukan dari ustadz, dari orang tua, nanti kita satuin, siapa tahu jadi nama yang bagus dan jadi doa gitu Amin. aja. Oke. Lebaran. Lebaran ya. Yap. Meeting ya. Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Perdana. Saya Caca Takya. Kita berdua mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, makasih.